"Ya Rasulullah, kami bersama kaum wanita datang kepadamu, ingin menanyakan nasib kami, karena kami ini bingung ya Rasulullah. Kami ingin bagaimana derajat kami di akhirat nanti, kalau kami masuk surga tidak kalah dengan suami kami." Karena sebenarnya wanita itu tidak perlu amal-amal yang banyak, tapi amal yang sedikit tadi, kalau dia bisa kerjakan dengan baik, cukup itu untuk menjadikan jaminan dia masuk surga. Coba bayangkan di penghujung hadis, setelah Nabi katakan 4 hal, ayyum imra'atin shollat khamsaha, wanita manapun yang sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan, wa ata'at zaujaha, taat kepada suami, wa hasunat farjaha, tutup aurat dengan baik, dengan sempurna. Apa jaminannya? Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Wahai wanita yang punya 4 amal tadi, masuklah kalian ke dalam surga dari pintu manapun surga yang kalian inginkan. Bebas masuk dari 8 pintu surga yang dia mau. Laki-laki boleh begitu? Enggak boleh. Laki-laki ditentukan mana pintu yang boleh dia masuki. Tapi wanita, subhanallah, dibebaskan masuk dari pintu manapun yang dia inginkan. Subhanallah, ini kemuliaan bagi wanita. Asma binti Yazid radhiyallahu anha, salah seorang sahabiah, datang kepada Nabi Muhammad SAW membawa rombongan kaum wanita. Dia lapor kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami bersama kaum wanita datang kepadamu, ingin menanyakan nasib kami, karena kami ini bingung ya Rasulullah. Kami ingin bagaimana derajat kami di akhirat nanti, kalau kami masuk surga tidak kalah dengan suami kami, sehingga kami bisa berjumpa denganmu juga ya Rasulullah. Tapi bagaimana mungkin, sedangkan amal kami di dunia ini tidak seperti amal laki-laki. Laki-laki bisa sholat Jumat, sholat berjamaah, mengantar jenazah, jihad fisabilillah. Sedangkan kami ini tidak memiliki amal sebanyak itu. Kami hanya banyak di rumah untuk mengajar anak-anak mereka. Bagaimana kami mendapatkan pahala sama seperti suami kami?" Maka Nabi senang dengan pertanyaan ini. Nabi bangga dengan pertanyaan wanita ini. Nabi katakan, apakah ada seorang wanita yang lebih cerdik daripada Asma binti Yazid? Ini pertanyaan yang sangat baik. Apa kata Nabi? Katakan wahai Asma kepada seluruh wanita yang bersama kamu, bahwa kebaktian seorang istri kepada suami di dalam rumahnya, dia akan mendapatkan seluruh amalan suami yang dilakukan di luar rumahnya. Seorang istri yang faham agama, walaupun dia tidak melakukan amal yang banyak ke sana kemari, tapi dia jaga hakikat hak suami, dia jaga sifat wanita solehah, maka apapun amalan yang dilakukan oleh sang suami di luar rumahnya, istrinya juga mendapatkan pahala yang sama. Suaminya sholat jamaah, istrinya dapat pahala jamaah. Suaminya mengantar jenazah, istrinya dapat pahala mengantar jenazah. Suaminya duduk di majelis taklim, istrinya juga dapat. Suaminya sholat Jumat, istrinya juga dapat. Semua amalan suami yang dilakukan di luar rumahnya akan didapati juga oleh istri, walaupun dia tidak keluar dari rumahnya. Ini kemuliaan wanita yang diberikan, yang disuguhkan oleh Islam. Sehingga apa? Sehingga seorang wanita itu senang, bahagia, mantap hatinya. Dia tahu bahwa Islam itu memuliakan dia. Dia tahu jalan-jalan ke surga itu apa saja. Tidak sulit, tidak susah. Asalkan tahu kuncinya, maka insya Allah kemuliaan itu akan diperoleh oleh sang suami dan sang istri. Dan akhirnya
ketika sekelompok keluarga ini faham, klop, sama-sama ingin menjadi ahli surga, Allah subhanahu wa ta'ala akan kumpulkan mereka semua di dalam surga. Allah subhanahu wa ta'ala akan kumpulkan kita semua di dalam surga bersama keluarga dan keturunan kita. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, lalu imannya diikuti oleh keturunannya, mereka semua akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surga, berjumpa dengan keluarga dan keturunannya. Inilah puncak kenikmatan yang sebenarnya yang Allah subhanahu wa ta'ala suguhkan untuk kita semua.